Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur bahwa pada tahun ini di tahun 1444 Hijriah kita bisa bertemu kembali dengan Ramadan untuk menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Tentu banyak orang bertanya, sebagaimana sebuah cuplikan lagu yang dinyanyikan oleh Bimbo. Ada anak bertanya kepada bapaknya, buat apa lapar-lapar berpuasa? Pertanyaan ini adalah pertanyaan sederhana, tetapi pertanyaan ini penting untuk kita jawab. Apa pentingnya dan apa maknanya kita berpuasa selama di bulan Ramadan itu? Tentu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ibadah puasa di bulan Ramadan itu merupakan kewajiban bagi setiap orang yang beriman yang merasa terpanggil sesuai dengan panggilan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah datang padamu panggilan atau ketetapan untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Ini adalah satu perintah dalam bentuk kata kerja pasif, dan kita perlu memaknai mengapa Allah Subhanahu wa taala ini memberikan kewajiban kita untuk berpuasa dan apa kira-kira makna yang bisa kita petik dari yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ada berbagai macam pandangan dari para ulama yang terkait dengan bagaimana puasa mesti dilakukan dengan sebaik-baiknya dan apa sesungguhnya yang bisa kita ambil pelajaran paling dalam dari ibadah puasa di bulan Ramadan. Ada banyak perspektif yang menyampaikan mengenai apa hikmah dari ibadah siam di bulan Ramadan. Tapi pada kesempatan yang berbahagia ini saya hanya akan menukilkan dari Az-Zarqani dan Imam Al-Ghazali. Yang pertama, menurut Imam Az-Zarqani bahwa ibadah puasa itu memiliki 3 aspek yang utama, yaitu ada aspek yang terkait dengan kesehatan, ada aspek yang terkait dengan moralitas, dan yang ketiga adalah aspek ruhiyah, religious psychological. 3 aspek ini menjadi penting kalau kemudian kita hubungkan dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali yang terkait dengan ada 3 tingkatan orang berpuasa, yaitu tingkatan awam, kemudian tingkatan yang menengah adalah tingkatan khawas, dan yang ketiga adalah tingkatan khawasul khawas sebagai tingkatan tertinggi di dalam menjalankan ibadah bulan suci Ramadan ini. Orang yang melakukan ibadah siam bulan Ramadan sesuai dengan ketentuan legal formal dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi, sebagaimana makna dari puasa secara istilahi itu adalah menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum serta berjima atau berhubungan suami istri selama berpuasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu adalah aspek-aspek yang terkait dengan lahiriah atau jasmani dari orang yang menjalankan ibadah puasa. Artinya selama berpuasa kita memang dilarang untuk makan dan minum, dan ini adalah kebutuhan fisiologis dan kebutuhan biologis kita, dan juga dilarang untuk berhubungan seksual dengan istri atau dengan suami selama kita berpuasa. Itu juga merupakan aspek biologis kita. Meskipun kita misalnya hanya berpuasa pada tingkatan yang jasmani dan lahiriah ini saja yang disebut sebagai puasa yang dilakukan oleh kebanyakan orang yang disebut sebagai awam itu, ini tetap saja memberikan manfaat bagi mereka, yaitu setidaknya mereka akan semakin sehat, semakin lebih sehat dari sisi jasmani. Itulah yang dikatakan oleh Imam Az-Zarqani tadi, bahwa ada aspek kesehatan yang bisa kita ambil manfaat dari ibadah puasa yang kita lakukan itu. Ini adalah tingkatannya tingkatan orang awam. Karena apa? Pada tingkatan orang awam, menjalankan ibadah puasa semata-mata menahan diri dari segala sesuatu yang sifatnya jasmania. Nah, sementara pada hal-hal yang bersifat nafas, jadi bagaimana nafsu itu dikendalikan, itu tidak dilakukan oleh orang-orang kebanyakan yang menjalankan puasa.
Jadi kadang-kadang masih melakukan ghibah, kemudian melakukan fitnah dan hal-hal yang terlarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Nah, para pemirsa yang berbahagia, tentu kita ingin bahwa ibadah puasa kita tidak hanya berada pada tingkat permukaan ini. Sebaiknya dengan kita melatih terus dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, kita setidaknya berada pada tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan orang berpuasa yang khawas itu. Nah, tingkatan orang berpuasa yang khawas itu adalah mereka yang mampu bukan semata-mata mencegah atau menahan diri dari segala larangan yang terkait dengan makan dan minum dan hubungan seksual selama berpuasa, yang itu semua adalah unsur fisiologis dan biologis, tetapi kemudian meningkatkan diri pada bagaimana betul-betul mereka melakukan kendali terhadap nafasnya, karena nafas ini adalah bagian daripada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nafas maka manusia itu memiliki motivasi untuk hidup, motivasi untuk berjuang, motivasi untuk meraih capaian-capaian tertentu. Tetapi nafas itu harus dikendalikan, jangan sampai kemudian melampaui batas sehingga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala jatuh pada nafas amarah atau nafas lawamah. Yang keduanya itu merupakan dua bentuk nafas atau kejiwaan yang tidak mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, kendali nafsu pada saat kita menjalankan ibadah puasa itu harus dilakukan, baik bersifat fi'lan, yaitu sifatnya perbuatan kita, atau lisanan yang sifatnya adalah oral. Jadi apa yang keluar dari perkataan-perkataan kita itu sebaiknya juga merupakan perkataan yang baik, perkataan yang mulia, dan perbuatan yang keluar dari orang berpuasa itu juga merupakan perbuatan yang mulia. Sehingga pada dimensi khawas ini, orang berpuasa itu sudah naik tingkatannya menjadi apa? Menjadi orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Itulah maka kemudian orang ini akan cenderung menjadi orang yang berakhlak mulia. Disitulah sisi dari moralitas. Menurut Az-Zarqani, orang yang melakukan puasa bukan semata menahan diri dari makan, minum, kemudian hubungan seksual, tetapi dia juga mengendalikan nafsunya dalam bentuk perbuatan maupun dalam bentuk lisan selama berpuasa, itu dia akan mendapatkan bukan saja manfaat jasmani, tetapi juga manfaat akhlak, manfaat akhlakul karimah atau moralitas. Moralitasnya akan menjadi semakin baik. Itulah yang kemudian kedekatannya dengan Allah itu semakin mendekat. Nah, setidaknya kita orang-orang beriman di tanah air ini, setidaknya kita marilah berpuasa dengan tingkatan yang kedua ini. Kalau tidak bisa masuk kepada tingkatan tertinggi yang disebut oleh Imam Ghazali sebagai khawasul khawas. Apa itu puasa khawasul khawas? Puasa khawasul khawas itu adalah mereka yang berpuasa sudah melampaui dua tingkatan di bawahnya, bukan hanya semata-mata menahan diri dari semua kebutuhan fisiologis dan biologis selama berpuasa, tapi juga bagaimana mereka mengendalikan nafsunya dengan sebaik-baiknya, sehingga kemudian mereka akan meningkatkan diri menjadi nafsul mutmainnah pada tingkatan khawasul khawas. Nah, pada tingkatan khawasul khawas ini, orang yang berpuasa mereka selalu dan senantiasa waspada terhadap apa yang menjadi tujuan puasa itu, yaitu la'allakum tattaqun, agar menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sesungguhnya, pada tingkat yang sesungguhnya. Maka kata kuncinya ada dua. Yang pertama adalah bahwa ibadah puasa yang dijalankan oleh hamba yang termasuk ke dalam kategori khawasul khawas itu adalah menekankan diri pada taqarrub ilallah, bahwa berpuasa itu adalah sebagai satu wahana untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua, tujuan dari ibadah puasa yang dia lakukan sepanjang hari itu, bahkan kemudian menjadi paripurna, menjadi 1 bulan penuh itu, libtigho imardotillah, semata-mata hanya karena mencari ibadahku dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkat keikhlasannya itu sudah masuk pada tingkat ihsan. Dia punya kesadaran yang sangat penuh bahwa di dalam berpuasa ataupun bahkan juga di dalam keseharian mereka, kesadaran tentang kehadiran Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan sehari-hari kita, termasuk ketika kita menjalankan ibadah puasa, itu menjadi inherent, bagian dari dirinya. Sehingga puasanya itu betul-betul menjadi puasa yang paripurna, sesuai dengan apa yang dimaui, agar tujuan kita berpuasa selama 1 bulan penuh itu menjadi la'allakum tattaqun. Nah, bagi orang-orang yang sudah sampai pada tingkat yang ini, maka dia akan bukan hanya semata-mata mendapatkan faidah berupa kesehatan jasmani, kesehatan lahiriah,
tetapi dia juga akan mendapatkan kesehatan yang kesehatan moralitas dengan akhlak mulia yang sangat bagus, dan kemudian dia juga akan mendapatkan faedah berupa kesehatan ruhania. Itulah manfaat dari kita berpuasa. Artinya meskipun kita berpuasa pada tingkat yang paling rendah sekalipun, yaitu berpuasa ala orang-orang awam itu tadi, orang yang kebanyakan itu tetap akan mendapatkan dampak baik berupa kesehatan jasmaninya akan semakin lebih baik dan lebih sehat. Semakin ke atas maka dampak dan pengaruh kesehatan yang dia miliki itu menjadi semakin meningkat, karena bukan saja secara biologis dan fisiologis itu semakin baik jasmaninya, tapi juga akhlaknya semakin mulia. Lalu kemudian yang ketiga adalah kesehatan ruhaniahnya itu akan semakin tinggi. Nah itu para pemirsa yang berbahagia, jadi marilah kita berpuasa sembari berlatih bagaimana kita bisa meningkatkan tingkatan puasa kita dari tingkatan paling rendah sampai pada yang tinggi. Kita berharap bahwa kita dalam 1 bulan penuh mendatang itu bisa sampai kepada derajat qawasul qawas, di mana kita bisa memetik faedah kesehatan ruhiyah pada tingkat yang tertinggi. Demikian pemirsa yang saya hormati, apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq fasabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.